Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ibadah Minggu 1 Agustus tahun 2021, Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Tema minggu kita memelihara kesatuan roh. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan pada hari ini, hukum Taurat Tuhan yang ke-10 dan maksudnya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu.
Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam nama anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini dari kitab Keluaran pasal 16, dimulai dari ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Kita akan membaca secara responsoria. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Bertahta
kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dikting Warta Jemaat HKBP Volker Resort Tanjung Priuk, Minggu ke-9 setelah Trinitatis, Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Topik Minggu, Mangaradoti Hasadaun Nitondi, memelihara kesatuan roh. Warta Jemaat pertama, rumah ibadah buka kembali. Diberitahukan kepada semua jemaat bahwa rumah ibadah sudah buka kembali dan kita sudah ibadah di gereja mulai Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Ibadah akan dilaksanakan 2 kali seperti biasa, yaitu jam 7 WIB dan jam 9 WIB, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pertanyaan sektor dan sermon seksi diliburkan sampai warta berikutnya. Warta Jemaat kedua, kebaktian 2 mingguan sekolah minggu. Pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 akan diadakan kebaktian 2 mingguan sekolah minggu masuk pukul 16.30 WIB atau jam 4:30 secara virtual atau online dengan tema jujur. Diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Diminta kepada orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya mengikuti kebaktian tersebut. Warta ketiga, gereja mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Beni Naibaho Boruhuta Barat, Jemaat HKBP Kebayoran Selatan, dan keluarga Nyonya Nadabdab Boru Butar-Butar, Jemaat HKBP Kebayoran Selatan, dan Nyonya DL Sitorus Boru Syagian, Jemaat HKBP Tomang, yang sudah memberikan sumbangan beras kepada Jemaat HKBP Volker. Diakonia. Pertama, penghiburan. Pada hari Minggu ini, Minggu tanggal 1 Agustus 2021, Parhlado akan mengadakan penghiburan kepada keluarga almarhum Nyonya C. Situmorang Boru Sinaga. Jam 17 WIB atau jam 5, diharapkan jemaat sektor Bethlehem untuk menghadirinya. Nomor 2, pada hari Minggu juga tanggal 1 Agustus 2021, Paraldo akan mengadakan penghiburan kepada keluarga Amang Situa J. Simamora masuk jam 19 WIB, jemaat sektor Yerusalem. Ketiga, jemaat anggota yang sakit. Pertama, Nyonya Manurung Boru Simanjuntak sektor Nasaret dirawat di rumah. Kedua, El Pardede sektor Nasaret dirawat di rumah. Ketiga, Nyonya R. Situmorang Boru Manulang sektor Yerusalem dirawat di rumah. Keempat, Nyonya Pardede Boru Simanjuntak sektor Nasaret dirawat di rumah. Kelima, Situa B. Sirait sektor Nasaret dirawat di rumah.
Keenam, Situa MA Panjaitan Sektor Nasaret dirawat di Rumah Sakit Cikini. Ketujuh, Geraldi Situmorang dirawat di rumah. Marilah kita mendoakan anggota jemaat kita yang sakit. Kiranya Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Yeremia 33 ayat 6a. Daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 26 Juli sampai dari 1 Agustus 2021. Bagi namanya terdaftar maupun tidak terdaftar, jemaat dan Parhaldo mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga peroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. QR HKBP Volker. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Volker bahwa gereja sudah memiliki QR. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja, dan Dana. Warta Keuangan HKBP Volker. Saldo akhir Sabtu 31 Juli 2021, Huria 158.564.835 rupiah, Pusat nihil, perawatan dan AC 5.143.340 rupiah. Demikianlah warta jemaat pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas Amanginang yang masih beribadah di rumah, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini dari kitab Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku menasehati kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia
menurut ukuran pemberian Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jika di dalam keluarga ada konflik, tentu tidak akan ada kemajuan di dalam keluarga itu. Mereka saling bertikai dan pasti saling menyakiti. Demikian juga jika dalam gereja ada konflik, juga gereja itu tidak akan mengalami kemajuan, bahkan akan kepada kemunduran. Demikian juga jika dalam satu negara ada konflik, maka negara itu tidak akan pernah mencapai keadilan dan kemakmuran. Demikian juga kita lihat di dalam jemaat Efesus, khususnya khotbah 2 minggu yang lalu, di mana di gereja Efesus ada konflik antar Yahudi dan non-Yahudi. Konflik jemaat yang bersunat dengan tidak bersunat. Bahkan juga di Efesus kita temukan konflik hanya persoalan makanan pun menjadi perkelahian di antara mereka. Karena itulah jemaat Efesus mengalami banyak persoalan di dalam kehidupan gereja. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini tentang kesatuan. Bahkan negara kita memiliki asas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun berbeda suku, bahasa, ras dan agama, tetapi bagaimana upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam negara kita Indonesia ini. Demikian juga firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, yaitu tentang kesatuan jemaat Kristus. Mungkin 2 miliaran orang yang mengenal Kristus dari berbagai suku di dunia ini, dari berbagai bangsa, bahasa, kulit, rambut, karakter, sifat manusia yang berbeda. Artinya, walaupun kita berbeda bangsa atau berbeda benua, tetapi kita semua disatukan di dalam panggilan. Itulah yang dikatakan firman Tuhan tadi pada ayat 1. Bahwa yang menyatukan semua orang Kristen di dunia ini adalah panggilan mereka dari Kristus. Kristus yang memanggil kita ke dalam sebuah persekutuan yang kudus, kepada sebuah imamat orang kudus. Karena itu kita disatukan di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, disatukan di dalam satu pengharapan akan kebahagiaan yang kekal. Karena itulah dikatakan
ahamalabana portibion diomo anggo magodo todina, bahwa kita dipanggil ke dalam suatu pengharapan. Anggo holan ditano oddo hita makirim di Kristusi jolma nadumangol dohita sian nasana tinoppa. Di sana jelas bahwa panggilan kita adalah kepada Kristus, pengharapan kepada kehidupan yang kekal. Kita dipanggil oleh satu Allah, satu Bapa, satu baptisan, satu iman. Karena itulah firman Tuhan atas panggilan itu kita memiliki satu roh, yaitu Roh Kudus. Itulah yang mempersatukan kita walaupun dari berbagai bangsa, benua, dan bahkan negara, tetapi kesatuan kita adalah di dalam tubuh Kristus. Karena itu setiap hari Minggu pengakuan iman kita mengajak, marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana orang-orang seiman di seluruh dunia kita mengaku. Itulah panggilan kudus kita tentang seiman seluruh dunia yang percaya akan penebusan Kristus di salib dan yang percaya terhadap tugas yang diserukan oleh Allah kepada kita. Karena manusia lama kita telah dimatikan dan kita telah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Karena itu status kita bukan lagi budak, tetapi orang merdeka, bukan anak-anak dunia, tetapi menjadi anak-anak Allah. Inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan dia menyerukannya dikatakan dari penjara supaya jemaat itu menjadi satu dan jangan pernah melupakan penebusan Kristuslah yang menyatukan kita. Orang yang dipanggil harus senantiasa berpadanan dengan panggilannya. Itu dikatakan tadi pada ayat 1. Kristus telah memanggil kita, karena itu orang yang dipanggil harus berpadanan dengan panggilannya. Artinya status kita sebagai anak Allah, maka tugas kita harus menunjukkan bahwa kita anak Allah. Sebagai anak Allah dikatakan sepadan sesuai dengan panggilannya, seraras, pantas, sesuai serasi sebagai anak Allah. Karena itu firman Tuhan hari ini mendemonstrasikan kepada kita tentang kesatuan yang nyata. Dikatakan dari firman Tuhan ayat 2. Kesatuan yang nyata itu ditunjukkan dari hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu. Inilah cara kita untuk menunjukkan kesatuan tubuh Kristus. Dikatakan tadi yang pertama rendah hati. Rendah hati tidak
mempertahankan kedudukannya, tidak mempertahankan martabatnya, tetapi rendah hati dikatakan di dalam firman Tuhan sama seperti Allah yang adalah maha tinggi, maha agung, maha mulia, luhur, tetapi dia mau bersama-sama dengan manusia yang hina. Karena itu orang yang rendah hati meninggalkan kedudukannya untuk melayani orang-orang lain. Sama seperti dalam Bilangan 12 ayat 3. Dikatakan di sana Musa dibenarkan karena kerendahan hatinya. Dalam Daniel 5 ayat 22, Daniel dilihat Allah karena kerendahan hatinya. Ini menunjukkan bahwa rendah hati menunjukkan bahwa orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang kedua, kelemah lembutan. Ini menunjukkan menjalin persatuan. Kelemah lembutan di sini bukan soal ucapan. Karena ada orang yang lembut tetapi kata-katanya menusuk. Ada orang yang bahasanya sangat lembut tetapi menikam. Tetapi yang dimaksud dari firman Tuhan untuk menjalin persatuan, kelemah lembutan maksudnya jika dia dilukai, ia tahan. Tetapi jika ia marah, tidak pernah melukai. Inilah yang dimaksud dengan kelemah lembutan, yaitu bagaimana sifat yang sanggup diterima oleh orang lain. Yang ketiga dikatakan di sana kita harus sabar. Sabar artinya tidak cepat bereaksi terhadap hal-hal yang menggembirakan atau juga tidak cepat bereaksi terhadap hal-hal yang mendukakan. Jika dia mendengar berita duka cita, bukan berarti dia harus langsung menangis atau bahkan ada orang yang bunuh diri. Atau jika ia berbahagia bukan berarti harus melompat-lompat sampai dia tidak sadar bahwa dia ada di lantai atas. Tetapi dikatakan di sana sabar, memperhatikan jauh ke depan dan melihat jauh ke belakang sehingga ada nilai dari kesabaran itu. Yang keempat dikatakan tunjukkanlah kasih dengan saling membantu. Molo di bahasa Batak masih hehean nin. Jadi molo iba di huta, molo makuti paboratu tor dihehei dongan iba. Karena itu maksudnya di sini saling menanggung, saling melengkapi, saling memberi. Seperti epistel tadi yang mengambil banyak tidak berlebihan dan yang mengambil sedikit tidak berkekurangan. Ini yang dimaksud dengan saling membantu. Kita semua adalah tubuh Kristus kalau kita baca tadi pada ayat 7. Tetapi kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita semua memiliki kasih karunia yang berbeda-beda dari Allah yang satu itu, dari Tuhan yang satu itu.
Karunia Allah beragam. Ada guru, ada polisi, ada pendeta, ada tukang jahit, ada sol sepatu, ada yang bertani, ada yang memasak, ada yang mengambil sampah. Semua itu juga adalah bagian daripada pekerjaan kita, menunjukkan bagian dari beragam anugerah yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Karena itu pesan firman Tuhan atas setiap karunia yang diberikan kepada kita, marilah kita saling mengasihi, marilah kita saling membantu, marilah kita saling mengisi, marilah kita saling melayani, marilah kita saling memperlengkapi. Itulah cara kita dalam memenuhi tubuh Kristus. Sama seperti khotbah 2 minggu yang lalu yang dicontohkan dengan tubuh Kristus itu satu bangunan, yang di dalam bangunan itu berbagai-bagai letak dan tempat yang ditempatkan di dalam satu landasan batu penjuru, yaitu Kristus. Demikian juga firman Tuhan hari ini dicontohkan dengan kesatuan tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, semuanya itu beragam untuk kesatuan tubuh Kristus. Dan demikian juga dalam jemaat, berbeda pekerjaan, berbeda pemikiran, berbeda cara hidup, tetapi baiklah kita semuanya disatukan di dalam tubuh Kristus. Karena itulah dikatakan tema minggu kita pada hari ini, memelihara kesatuan roh. Bahwa walaupun kita berbeda dalam pekerjaan, berbeda dalam gaya-gaya bahasa, bahkan berbeda dari keseharian kita, tetapi kita semua dipelihara di dalam satu roh, yaitu tubuh Kristus. Sebab roh itu senantiasa bekerja untuk saling mengasihi, melayani, memperlengkapi sesama kita. Karena itu dalam mengerjakan pekerjaan itu, baiklah kita dikuasai oleh Roh Kudus supaya kita mampu melakukan kehendak Allah. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang masih memberi waktu beribadah kepada kami, walaupun kami masih beribadah di rumah. Karena itu Tuhan, kami memohon, berikanlah hari yang baik bagi kami. Berikanlah kesempatan yang baik bagi kami untuk kami dapat berkumpul beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami jemaat-Mu berada, baik di rumah maupun di tempat pekerjaan atau kegiatan kami. Tuhan tolong lindungi dan jagailah kami, karena kami yakin dan percaya Roh Tuhan mendiami dunia ini di tempat yang berbeda. Kami juga satu roh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang masih terpapar sakit, apakah karena corona atau karena penyakit yang lain. Kami yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka, menolong mereka, dan menguatkan mereka untuk melawan sakit penyakit di dalam tubuh mereka, sehingga hari yang baik kami boleh bersekutu, berkumpul, memuji dan memuliakan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi. Seru
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kami pelayan hari Minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu 1 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati.